Selamat datang di Jakarta, kehidupan perkotaan yang semarak dengan berbagai keragaman, dari warisan budaya hingga destinasi kelas dunia yang menyenangkan. Begitulah sapaan hangat dari halaman website jakarta.go.id. Melalui portal tersebut, kita dapat menjelajah Jakarta dengan satu kali klik. DKI Jakarta telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Tentunya, itu merupakan hasil kerja keras para pemimpin DKI Jakarta beserta para stafnya serta kolaborasi dengan masyarakat DKI Jakarta. Jika kita mencari melalui Google pencapaian apa yang telah Pemprov DKI Jakarta lakukan untuk pelayanan masyarakatnya, tentu kita akan membutuhkan berhari-hari untuk selesai membacanya. Tak dipungkiri, pencapaian yang telah dilakukannya sangat banyak yang diberikan khususnya untuk masyarakat DKI Jakarta. Pemimpin DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, selalu mengingatkan kepada para staf Pemprov DKI Jakarta untuk tetap bertugas mengutamakan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisa pencapaian nilai-nilai ASN berakhlak yang telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yuk kita simak nilai-nilai ASN berakhlak pada Pemprov DKI Jakarta. Berorientasi pelayanan. Di usianya yang ke-495 tahun, ada banyak fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari taman kota, trotoar luas yang dilengkapi bangku taman, bus kota Transjakarta, angkutan kota yang terintegrasi, dan juga JPO. Pemprov DKI terus berupaya memberikan yang terbaik dan menjamin keselamatan warganya, salah satunya yaitu dengan membangun JPO di berbagai wilayah DKI Jakarta. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memberikan rasa aman kepada pengguna jalan pada saat menyeberang dan juga memfasilitasi pejalan kaki agar nyaman mengakses transportasi publik. Selain itu, JPO-JPO baru yang telah dibangun di wilayah DKI Jakarta dirancang secara ikonik dan berbeda dengan sebelumnya karena Pemprov tidak ingin JPO sekedar memindahkan orang dari satu sisi ke sisi lainnya, namun diharapkan JPO ini mampu memberikan pengalaman dan kesan baru bagi penggunanya. Akuntabel. Pemprov DKI Jakarta raih 5 kali berturut-turut penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI. Penghargaan ini didapatkan berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. 5 tahun berturut-turut DKI Jakarta meraih opini WTP ini merupakan hal yang sangat bersejarah dan Anies Baswedan berharap bisa menjadi sebuah kebiasaan dan budaya untuk DKI Jakarta. Bapak Anies Baswedan mengatakan prestasi ini adalah kerja kolektif seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, sehingga berkomitmen untuk menjaga gelar WTP bisa terus-menerus dipertahankan selama 5 tahun. Pemprov DKI Jakarta bekerja sangat keras untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Dimulai pada tahun 2017, Anies Baswedan beserta jajarannya mulai bekerja secara efisien untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik. Sistem akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta raih predikat A. Jakarta menerima predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP pada tahun 2021. SAKIP merupakan integrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Ini adalah pertama kali dalam sejarah DKI Jakarta mendapatkan predikat A sejak SAKIP diberikan pada tahun 2020. Bapak Anies Baswedan memberikan beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari pertama, memperbaiki penjabaran dan penerjemahan indikator kinerja dari level kepala daerah hingga level pengawas dan subkoordinator. Kedua, implementasi secara penuh performance based on salary atau tunjangan yang diperoleh berdasarkan performa dan pencapaian target. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Yang keempat, mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome. Kompeten. Pewujudan Jakarta menjadi Smart City. Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan menjadi kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia, Jakarta menghadapi berbagai macam tantangan. Kian lama, Jakarta yang didaulat sebagai kota metropolitan membutuhkan solusi yang efektif dan efisien untuk kemakmuran seluruh warga Jakarta. Meskipun beberapa masalah telah teratasi dan tantangan zaman sudah terjawab, Jakarta masih terus melakukan perbaikan dan selalu ada ruang untuk berkembang menjadi lebih baik. Dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Jakarta Smart City mengadopsi konsep kota pintar dengan menerapkan 6 indikator, yaitu Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart People, Smart Mobility, dan Smart Living. Teknologi dikembangkan, prosedur informasi menjadi digital, akses dibuka lebar, Pemprov DKI Jakarta melebur dengan masyarakat. Semua dilakukan agar Jakarta bisa lebih baik dan lebih ramah untuk membahagiakan warganya. Beberapa aplikasi dan layanan yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City antara lain Portal Jakarta Smart City, yaitu akses CCTV terbesar di seluruh penjuru Jakarta yang dapat diakses melalui portal Jakarta Smart City di smartcity.jakarta.go.id. Yang kedua, cepat respon masyarakat, yaitu aplikasi mengembangkan sistem integrasi laporan yang berasal dari kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta. Integrasi melalui cepat respon masyarakat atau CRM memungkinkan tiap organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat dan tepat. Yang ketiga adalah Jaki. Jaki adalah aplikasi pusat informasi dan layanan masyarakat resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Jakarta. Jaki menyediakan fitur-fitur yang merefleksikan citizen design service dengan memadukan fitur layanan yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat seperti startup. Layanan digital dan informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta telah terintegrasi di Jaki, sehingga warga Jakarta cukup menginstal satu aplikasi. Harmonis. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Menyediakan ruang publik ramah anak dan ruang terbuka hijau adalah contoh upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendirikan dan mengembangkan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA di berbagai wilayah ibu kota. RPTRA merupakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orang tua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. Sebagai ruangan yang ramah anak, RPTRA menyediakan berbagai fasilitas bermain yang terbuat dari bahan plastik dan juga metal khusus dengan mengutamakan keamanan seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, serta permainan lainnya. Selain fasilitas bermain, tersedia pula lapangan futsal dan badminton sebagai ruang berolahraga anak. RPTRA juga dilengkapi dengan taman yang dihiasi berbagai tanaman dan pusat kompos yang mendaur ulang sampah. Selain fasilitas bermain, tersedia pula lapangan futsal dan badminton sebagai ruang berolahraga anak. RPTRA juga dilengkapi dengan taman yang dihiasi berbagai tanaman dan pusat kompos yang mendaur ulang sampah. Terbukti dengan adanya RPTRA ini, warga dapat berinteraksi satu sama lain sambil menikmati kesejukan ruang terbuka hijau. Loyal. Kampung Pancasila. Dalam menjaga Pancasila, Provinsi DKI Jakarta mengusulkan dibentuknya Kampung Pancasila pada setiap kelurahan di 6 kabupaten atau kota seprovinsi DKI Jakarta. Latar belakang pengusulan pembentukan Kampung Pancasila tersebut adalah karena sangat beragamnya suku bangsa, etnis, budaya, dan agama dari 11 juta penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Maka, masyarakat harus mendapatkan wadah dan media sebagai akses internalisasi dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, serta berkesinambungan. Sehingga keberadaan Kampung Pancasila diharapkan dapat lebih menangkal dan meminimalisir potensi konflik antar penduduk, potensi penurunan indeks kerukunan umat beragama. Kampung Pancasila diharapkan bisa menjadi pusat penerapan nilai-nilai Pancasila yang berada di kampung-kampung Jakarta lainnya. Adaptif. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang transportasi dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna transportasi umum. Pada 2021 lalu, penataan berlangsung di stasiun Tebet, Palmerah, Manggarai, dan Gondangdia. Wajah baru keempat stasiun itu telah membuat pangling banyak orang. Stasiun-stasiun yang dulu dikenal semrawut dan kerap menimbulkan kemacetan, kini menjadi lebih rapi serta modern. Serta, semenjak adanya inovasi tapping tiket, menjadikan suasana lebih aman dan nyaman. Selain itu, stasiun-stasiun tersebut kini sudah terintegrasi pula dengan mode transportasi lain, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk berpindah moda transportasi untuk melanjutkan perjalanannya. Kolaboratif. Untuk mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memiliki sebuah visi kolaborasi dan kreasi dengan melibatkan warga dari semua lapisan masyarakat. Jakarta diharapkan menjadi City 4.0 di mana pemerintah dan private sector bersama-sama memecahkan permasalahan dan memperbaiki Jakarta. Adapun kolaborasi yang dilakukan bersama 1. Notflux. Melalui penerapan kecerdasan buatan yang dikembangkan Notflux, pemerintah Pemprov DKI Jakarta akan mampu secara maksimal mewujudkan solusi berbasis data. Misalnya, mendeteksi pajak kendaraan, crowd analisis pada publik dan wisata, hingga monitoring parkir ilegal dan monitoring sungai untuk mencegah banjir. Yang kedua, biotika. Dengan asisten virtual Javira, warga DKI dapat berkomunikasi langsung melalui pesan WhatsApp untuk melaporkan masalah maupun bertanya soal Jakarta. Pelayanan masyarakat jadi lebih mudah dan cepat dengan inovasi Smart City Bot yang dikembangkan oleh Botika. Yang ketiga, duit HP. Startup yang membumikan pembayaran digital untuk semua lapisan masyarakat Jakarta. Melalui kerjasama dengan Duit HP, warga Jakarta akan memiliki akun digital dan saluran e-bansos secara masif, akurat, dan traceable. Yang keempat, Gojek. Modernisasi sistem transportasi, pengembangan kewirausahaan terpadu atau UMKM, digitalisasi kegiatan dan tempat wisata, serta dapat mempermudah e-payment pada pelayanan publik. Yang kelima, Grab. Mewujudkan smart living dengan layanan Grab Wheels, e-payment tiket masuk wisata dan ruang publik, integrasi pembayaran dengan Jaklingko. Yang keenam, Shopee. Pemprov Jakarta hendak meningkatkan kemampuan para UMKM melalui pelatihan dan pendampingan dari Shopee, serta membantu penjualan dan pemasaran produk UMKM dalam pasar global melalui kanal khusus kreasi Nusantara Shopee. Yang ketujuh, Tokopedia. Berkolaborasi dengan Tokopedia dalam digitalisasi sektor pendidikan. Yang kedelapan, Bukalapak. Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan pelatihan kepada UMKM dengan menjadi mitra Bukalapak dan mengembangkan buka pengadaan untuk mendorong transparansi barang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Melalui metode pembelajaran benchmarking ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah dan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak agar membentuk fondasi budaya kerja yang profesional dan memberikan dampak yang bermanfaat kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta.